الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليما اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه الكرام وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين مستمعين الكرام رحمني ورحمكم الله، حاضرين kaum muslimin jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ar-Riyadh di kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Awalan nahmadullah wa nashkuruhu ala hadhihi an-ni'mah allati qad an'ama Allah alaina min ni'matil Islam wa ni'matil iman wa ni'matil istiqamah ala hadha ad-din. Pertama, kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu nikmatul Islam, nikmatul iman, dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa thaniyan, fassalawatullahu rabbi wa salamu ala nabiyina al-karim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Naam, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, nuwasil fi darsina min kitab Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Kita lanjutkan kajian kita pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Naam, kita akan memasuki hadis yang ke-30. Naqra bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala huququllah ta'ala an Abi Tha'laba al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه Ad-Daruqutni wa ghairuhu. Hadis yang ke-30, huququllah ta'ala, batasan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadisnya Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan atau Rasulullah bersabda, innallaha farada fara'id. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban-kewajiban.
fala tudayyi'uha. Maka ketika Allah mewajibkan beberapa perkara yang diwajibkan atas umat ini, maka jangan kalian sia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah Subhanahu wa taala juga menentukan batasan-batasan yang tidak boleh seorang untuk melanggarnya. Wa harrama asya'a, dan Allah juga mengharamkan tentang segala sesuatu. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka jangan kita menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah juga mengharamkan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah. Fala tadkhuluha. Ketika Allah mengharamkan sesuatu yang diharamkan, maka jangan kalian memasuki ranah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyanin. Dan Allah juga terdiam dari beberapa perkara. Ada beberapa perkara Allah terdiam, rahmatan lakum. Allah terdiam dari beberapa perkara, ini merupakan rahmat atau kasih sayang terhadap kalian. Dan Allah enggak lupa. Jangan dikira bahwasanya Allah terdiam, bahwasanya Allah itu lupa. Ya. Ghaira nisyanin. Ketika Allah terdiam dari sesuatu, Allah enggak lupa, enggak lalai, Allah tahu, tapi Allah terdiam. Fala tabhathu anha. Ketika Allah terdiam dari segala sesuatu dan itu bukan berarti Allah itu lupa, fala tabhathu anha, maka jangan kalian mencari-cari, mengkorek-korek. Ketika Allah sudah terdiam dari sesuatu, jangan kalian cari-cari. Ya. Nah, jadi ketika ada batasan-batasan syar'i yang sudah Allah tentukan baik dalam Al-Qur'an ataupun apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di antara bentuk konsekuensi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita di antara syahadat yang kedua, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Disebutkan oleh para ulama, tasdiquhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar, wajtinabu naha anhu wa zajar. Di antara bentuk konsekuensi kita ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat yang kedua, kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah. Di situ ada konsekuensi yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada manfaat di mana kita akan dimasukkan surga. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan beberapa ayat, atiullah wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya. Ya. Kemudian dalam surat Al-Imran Allah sebutkan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulnya. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Nah, kemudian dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali bagi barang siapa yang enggan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Ya. Ternyata ada dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka enggak mau masuk surga, padahal Allah sudah menjamin atau Rasulullah sudah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan dimasukkan surga. Tapi ada al-istitsna, ada pengecualian, illa man aba. Kecuali bagi barang siapa yang enggak mau masuk surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara umatmu yang tidak mau masuk surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab,
Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati aku maka dia akan dimasukkan surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang memaksiati diriku berarti dia termasuk orang yang enggan untuk masuk surga. Ya. Naam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan segala sesuatu, menetapkan apa yang diwajibkan oleh Allah, ya, kemudian ada perkara di mana Allah menentukan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Naam. Maka jangan kita melanggar. Jangan kita bertanya tentang sesuatu yang Allah terdiam darinya. Ya. Allah terdiam, wa sakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyanin. Allah terdiam dari sesuatu atau terdiam dari segala sesuatu, dari beberapa perkara Allah terdiam. Ya. Rahmatan lakum, ini rahmat atau bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Maka jangan ditanya. Ya. Allah enggak lupa. Fala tabhathu anha. Jangan kalian mencari-cari kalau Allah sudah terdiam maka jangan dicari-cari. Jangan bertanya sesuatu yang sudah Allah tentukan. Kenapa zakat cuma dikeluarkan 2,5%? Kenapa nggak 5% saja? Kenapa bagiannya laki-laki 2 bagian? Kenapa perempuan 1 bagian? Jangan terlalu kita bertanya-tanya, bertele-tele yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan Allah terdiam darinya, maka jangan kita pernah bertanya-tanya. Ya. Rahmatan lakum ghairu nisyanin. Ini bentuk kasih sayang Allah terhadap kalian dan Allah itu tidak lupa. Fala tabhathu anha, maka jangan kalian mencari-cari. Naam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala qawluhu sallallahu alaihi wasallam muharrama asya'an fala tantahikuha ay fala tadkhulu fiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala sesuatu maka jangan kalian memasukinya. Ya. Ketika Allah mengharamkan segala sesuatu maka itu ranah yang tidak baik untuk kita masuk di dalamnya. Ketika Allah mengharamkan khamr maka jangan kita dekati. Dan ketika Allah melarang untuk berzina maka jangan dekatin zina. Fala taqrabuz zina. Jangan kalian dekatin sesuatu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekatin saja enggak boleh apalagi masuk. Ya. Fala taqrabuz zina. Ya. Janganlah kalian salat dan kalian dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya. Ada beberapa ayat yang di sana ada larangan-larangan. Kemudian jangan kalian fala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, ada beberapa perkara-perkara atau riba dan yang lainnya, ada beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tadkhulu fiha. Jangan kalian memasuki ranah atau daerah tersebut. Naam. Qala ba'd al-ulama kanat banu Israil yas'aluna fayujabuna wa yu'tuna ma talabu hatta kana dhalika fitnah lahum. Jadi dulu Bani Israel adalah kaum yang mereka ini selalu bertanya-tanya. Ya, selalu mereka bertanya-tanya dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Meminta apa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Dan mereka senantiasa bertanya-tanya kepada nabinya atau kepada rasulnya. Wa kana as-sahaba radhiyallahu anhum qad fahimu dhalik wa kaffu an as-su'al illa fima la budda minhu. Dan para sahabat sudah mengerti, sudah mengetahui bahwasanya Bani Israel dihancurkan oleh Allah karena mereka terlalu sering bertanya. Sehingga Allah membinasakan kaum Bani Israel. Bukan berarti bahwasanya kita atau di sini disebutkan para sahabat tidak mau terlalu banyak bertanya kepada Rasulullah SAW kecuali dari beberapa perkara yang mereka anggap itu adalah perkara yang penting. Atau mungkin itu pertanyaan personal,
pertanyaan personal seorang sahabat untuk dia pribadi, untuk Rasulullah memberikan wejangan wasiat kepada dia. Dan ini konteksnya bukan untuk umum tapi untuk dia pribadi. Kadang-kala sahabat mendatangi Rasulullah bertanya tentang sesuatu untuk dirinya, untuk bekal dirinya. Ya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah aku ini wasiat atau wejangan yang aku tidak akan bertanya. La as'alu anka ghairaka ya Rasulullah. Aku tidak akan bertanya kepada selain dirimu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang bertanya tadi, dia ingin wasiat untuk dirinya. "Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat suatu wejangan yang aku tidak akan bertanya kepada selain dirimu ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Amantu billah." Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang ada beberapa perkara yang sahabat itu langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ketika Rasulullah melewati rumah seorang sahabat, tiba-tiba dicegat oleh sahabat tadi, dipanggil Rasulullah, terhenti sejenak di depan rumah sahabat. Lalu sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati ai fi hadhihi dunya?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku ini berbuat baik kepada dirinya di mana di dunia ini? Sebelum aku berbuat baik kepada orang lain, siapa dulu yang ya Rasulullah untuk aku berbuat baik kepada dirinya? Sahabat tadi bertanya personal untuk individu dia. Dia ingin mendapatkan satu nasihat wejangan dari Rasulullah dan itu bekal dia untuk dia pegang. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku ini berbuat baik ya Rasulullah sebelum aku berbuat baik kepada yang lainnya di dunia ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah melihat di dalam rumahnya ada seorang ibu yang tua renta. Maka Rasulullah mengatakan, "Ummuk." Qala thumma man ya Rasulullah? Lalu siapa ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Qala thumma man ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Qala thumma man ya Rasulullah? Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma abuka. Kemudian yang keempat Rasulullah mengatakan, kemudian yang keempat adalah ayahmu. Ini pertanyaan personal para sahabat untuk mereka pribadi, ya, yang konteksnya tidak bertanya kepada nabinya dalam rangka untuk artinya mempertanyakan ayat-ayat Allah atau ketentuan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa aturan syariat seperti ini ya Rasulullah? Kenapa enggak demikian?" Kenapa? Karena para sahabat sudah mengetahui tentang keadaan Bani Israel. Bani Israel dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena terlalu banyak mereka bertanya kepada nabinya dan terlalu banyak mereka meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan Bani Israel karena mereka terlalu bertanya dan terlalu meminta segala sesuatu kepada nabinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, bukan berarti kita kaum muslimin ini seperti robot atau seperti patung apa yang dikatakan oleh kita, bukan seperti sistem garis komando. Kalau komando apa kata pejabat yang di atasnya maka yang bawahnya ngikutin. Ya, kita masih dalam Al-Qur'an ini masih bisa bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam urusan agama kalau kita enggak tahu wajib untuk bertanya. Ya, bertanyalah kalian, fas'alu, bertanyalah kalian. Kepada siapa? Kepada mereka para ulama. Jika kalian tidak mengetahui tentang perkara agama kalian, boleh bertanya. Kita bukan seperti kelompok-kelompok yang tidak boleh bertanya kepada gurunya. Ya, ketika gurunya ngomong apa, sudah nggak usah tanya. Ya, sudah telan aja, nggak bisa. Ya, kita tetap diperintahkan untuk kita ini mengkritisi atau kritis itu dalam sisi apa? Dalam sisi keilmuan. Makanya kita kaum muslimin ini diperintahkan untuk mereka belajar, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim, termasuk dalamnya adalah muslimah. Wajib menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib fardu ain yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Kalau ilmu dunia hukumnya fardu kifayah, dia boleh tergugurkan, tergantikan ketika ada satu muslim yang dia sudah bangkit dari sisi satu keilmuan. Contohnya, satu muslim di belahan bumi manapun dia sudah menjadi dokter,
maka yang lainnya gugur, nggak diwajibkan oleh Allah. Satu muslim dia sudah pandai dalam urusan IT atau yang lainnya atau ekonomi, dia sudah pandai, dia sudah mempelajari ilmu tadi, maka yang lainnya gugur, nggak diwajibkan oleh Allah. Tapi kalau ilmu agama, seluruh kaum muslimin dan muslimat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama Allah. Ya. Nah, jadi bukan berarti kita tidak boleh bertanya apa yang disampaikan oleh gurunya atau siapa dia, kemudian jangan bertanya, nggak boleh. Nanti kita seperti Bani Israel. Enggak. Ya. Konteksnya bukan seperti itu. Tapi kalau kita nggak paham tentang perkara agama Allah, bertanya boleh, nggak dilarang. Tapi pertanyaan yang relevan, yang ada urgensinya dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Ketika tidak ada ketentuan syariat Allah di dalamnya, tidak ada nas langsung dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis ini disebutkan wasakata an asya rahmatan lakum. Allah terdiam dari sesuatu. Ya, terdiam dari sesuatu ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kalian. Ghaira nisyanin, dan Allah tidak lupa, enggak lalai, Allah tahu tapi Allah terdiam. Ya, fala tabhathu anha, dan jangan kalian mencari-cari. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man tarakhasa fid dini faqad tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari kelemahan agama, mencari kelemahan agama artinya dia mencari rukhsah agama. Dicari, karena ada beberapa perkara Allah memberikan rukhsah, keringanan yang dia ada ketentuan nas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak ada ketentuan nas dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW, kata Imam Syafi'i, man tarakhasa fid din, barang siapa mencari-cari rukhsah dalam agama, faqad tazandaqa, dia telah terjerumus dalam perbuatan zindiq, orang-orang munafik. Ya. Ketika turun hujan, boleh bagi kaum muslimin laki-laki untuk dia tidak pergi ke masjid. Boleh. Dan ini namanya rukhsah. Diberikan keringanan oleh Allah, dan Allah cinta kepada hambanya ketika diberikan rukhsah, diberikan keringanan oleh Allah dan diambil keringanan tersebut. Jadi bapak-bapak, ketika ada azan walaupun rumahnya di samping masjid, ketika ada hujan, maksud saya ada hujan dan dia masuk waktu salat berjamaah, turun hujan, maka nggak usah bersusah payah pakai payung, pakai jas hujan, pakai mobil datang ke masjid. Saya nggak ada satu tetes air, nggak ada. Bukan masalah satu tetes air kehujanan dan tidak kehujanan. Dan Allah cinta kepada seorang hamba ketika diberikan keringanan diambil. Ya. Jadi kita harus tahu fikihnya. Harus tahu masalah fikihnya. Bukan masalah bahwasanya rumah saya sebelah masjid. Ya. Nanti kalau nggak ada yang datang kosong masjidnya. Memang dibolehkan. Bahkan muadzinnya pun ada nadanya berbeda. Ketika turun hujan ada nada atau panggilan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, antara hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, atau hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, antara hayya 'alal falah sampai Allahu akbar, atau diakhirkan itu ada kalimat sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum 2 kali. Salatlah kalian di rumah kalian. Salatlah kalian di rumah kalian. Itu ada nasnya, ada sunnahnya. Muadzin dia boleh untuk mengumandangkan azan seperti itu. Ya, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, atau sallu fi rihalikum. Ya, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, boleh. Ini namanya rukhsah, keringanan. Keringanan yang boleh untuk kita ambil, dan Allah cinta ketika ada hamba yang diberikan keringanan diambil. Ya. Maka jangan bersusah payah. Ini keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang boleh untuk kita ambil, dan jangan kita mencari-cari keringanan-keringanan yang lain. Kalau sudah Allah memberikan Allah memberikan keringanan, Rasulullah sudah memberikan keringanan, maka jangan mencari keringanan-keringanan yang lain. Kenapa nggak boleh yang lain ya? Kenapa saya harusnya demikian? Nggak usah. Ya, takutnya kita terjatuh dari perbuatan, baik itu perbuatan zindik orang-orang munafik, atau perbuatan dari orang-orang Bani Israel yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum-kaum terdahulu. Kenapa mereka dibinasakan oleh Allah? Ya, likathrati masailihim ala anbiyaihim, karena mereka terlalu banyak bertanya-tanya kepada para nabinya.
Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan Bani Israel. Qala kana as-sahaba radhiyallahu anhum qad fahimu dhalika wa kaffu 'an as-su'ali illa fima la budda minhu. Wa kana يعجبهم أن يجيء الأعرابي يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون ويعينون وقد بالغ قوم حتى قالوا لا يجوز السؤال في النوازل للعلماء حتى تقع. نعم. Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya dahulu Bani Israel itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka terlalu bertanya kepada para nabinya dan mereka terlalu sering meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Dan dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka sudah mengerti tentang apa yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah karena mereka terlalu bertanya dan mereka terlalu banyak permintaan. Para sahabat terdiam, wa kaffu 'anis su'al. Mereka para sahabat terdiam dari terlalu banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada sesuatu yang mereka mungkin anggap mereka perlu bertanya, mereka bertanya. Ya. Naam. Qala Syekh bin Utsaimin rahmatullahi alaihi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha farada fara'id fala tudayyi'uha. أي أوجب إجابا حتميا على عباده فرائض معلومة ولله الحمد الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك. Kata Syekh bin Utsaimin rahmatullahi alaih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ucapan Rasulullah innallaha farada fara'id fala tudayyi'uha. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dari beberapa perkara yang diwajibkan oleh Allah, fala tudayyi'uha, jangan kalian sia-siakan. Ai aujaba ijaban hatmiyan ala ibadihi faraid ma'lumah, yaitu Allah telah mewajibkan satu bentuk kewajiban yang telah sempurna atas hambanya, yaitu perkara dari perkara yang sudah dimaklumin bersama. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Seperti salat 5 waktu. Salat 5 waktu dahulunya ketika Rasulullah mendapat perintah pertama dari Allah 50 kali. Ya. Sehingga Rasulullah turun dan bertemu sebagian para rasul, Nabi Allah Musa atau Nabi Ibrahim, diminta untuk Rasulullah minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikurangin lagi oleh Allah. Turun lagi Rasulullah menghadap kepada Nabi Ibrahim atau Nabi Musa, dikatakan masih kurang. Umatmu tidak akan sanggup. Minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik Rasulullah sampai berkali-kali, akhirnya sampai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 hari 1 malam cukup 5 waktu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sampai 50 waktu atau 50 kali, maka ini akan sangat memberatkan umat ini. Maka tidak ada lagi untuk umat ini mereka bisa bekerja, mencari nafkah, atau mereka sekedar duduk bersendaguran sebagainya, tidak ada. Full waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya full. Sehingga Rasulullah diminta untuk minta keringanan sampai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dalam 1 hari atau 1 malam itu 5 waktu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sudah tidak mau minta keringanan lagi. Nah, jadi ada beberapa perkara-perkara yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan takut laula an asyqa ala ummati, seperti anjuran untuk bersiwak. Siwak itu sunnah yang ditekankan. Siwak ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain mengharumkan mulut, dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menghilangkan penyakit ya di perut siwak itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan siwak sampai di akhir hayatnya. Sebelum beliau dicabut nyawanya, beliau sempat bersiwak. Menggunakan siwaknya Abdurrahman
ibn Abi Bakar. Rasulullah ketika di detik-detik terakhir di tahun 11 Hijriah sebelum nyawa dicabut oleh malaikatul maut, di bilik Aisyah radhiyallahu anha ada Aisyah, ada Abdurrahman ibn Abi Bakar, ya, saudara dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah cuma melihat siwaknya Abdurrahman. Maka Aisyah sebagai istri, dia peka terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya. Maka dengan sigap Aisyah mengambil siwaknya Abdurrahman, maka disodorkan, ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan ini ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan iya. Maka dibersihkan oleh Aisyah lalu disodorkan kepada Rasulullah SAW. Sebelum nyawa dicabut beliau sempat bersiwak. Ya. Dalam perkara siwak ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah." Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, ya. Kalau tidak memberatkan umatku, maka niscaya mereka aku perintahkan bersiwak setiap mereka hendak salat. Laula an asyqa ala ummati. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, memang ternyata bersiwak ini cukup berat. Enggak semua orang juga punya siwak, dan di negara kita juga tidak tumbuh batang tanaman siwak, kecuali harus diimpor. Ya. Ala kulli hal, siwak perkara yang disenangi oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, tapi Rasulullah memberikan pengecualian. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka niscaya mereka aku perintahkan untuk bersiwak setiap wudu. Ada riwayat lain, setiap berwudu atau setiap salat. Jadi ada dua hadisnya itu. Mereka aku perintahkan bersiwak ketika hendak berwudu dan ketika hendak salat. Tapi Rasulullah mengatakan laula ana syuqqa. Kemudian di dalam hadis yang lainnya dalam Sahih Bukhari Muslim, dari hadisnya Umar bin Khattab atau yang lainnya, pernah Rasulullah itu mengakhirkan salat Isya sampai larut malam. Sahabat sudah duduk di masjid dengan rapi sampai sebagian mereka tertidur, terkantuk-kantuk, ya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberanikan diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Rasulullah keluar di malam hari itu sudah hampir larut malam. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, qad nama nisa'u was-sibyan. Ya Rasulullah, telah tidur kaum wanita dan anak-anak kecil sudah pada tidur. Artinya ini sudah terlalu larut malam. Kapan kita mau salat Isya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum as-salah fi hadhihi as-sa'a," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya mereka aku perintahkan salat Isya di waktu jam sekarang ini, kata Rasulullah. Artinya sudah semakin larut malam. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan kalau seandainya tidak memberatkan umatku, tapi ternyata memang umatnya berat. Ya, umatnya pada berat, nggak bisa. Nah, ala kulli hal, jadi ada beberapa perkara-perkara sunnah yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian. Artinya ada perkara-perkara yang di situ diberikan keringanan, ada perkara-perkara yang sesuatu di mana kita boleh mengambilnya, boleh tidak. Di situ ada khiyar. Ya. Seperti anjuran ketika sholat turun hujan, kalau kita pun mau tetap berangkat ke masjid nggak ada larangan, boleh, ya, tidak ada larangan. Oh nggak, saya tetap mau berangkat ke masjid, oh silahkan, tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan. Tapi sunnahnya ketika turun hujan sholat di rumah. Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih pernah ditanya oleh salah seorang, ya Syekh, saya punya mobil di rumah. Mobil saya parkir ada kanopinya atau ada awningnya, nggak kena hujan. Satu tetes hujan nggak ada yang nempel di baju. Saya masuk ke mobil, jalan ke masjid, sampai masjidnya juga ada kanopinya atau garasinya gitu. Ya, turun ke masjid, satu air nggak ada yang terciprat di baju saya, Syekh. Gimana? Kata Syekh bin Utsaimin, tetap sholat di rumah. Ya, bahkan setelah turun hujan pun, hujan sudah selesai turun, tapi ada genangan air, atau mungkin kalau di daerah pedesaan atau sebagian pinggiran kota jalannya belum diaspal, di situ ada comberan atau ada tanah liat yang dia kotor,
Ya, al-muhim fihi masyaqqah. Di situ ada halangan-halangan, rintangan-rintangan yang dapat mengganggu kekhusyuan salat kita, maka boleh untuk kita salat di rumah. Ya. Naam. Baik, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, nuwasil. Kemudian dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin rahmatullahi alaih, fala tudayyi'uha. Tadi disebutkan Allah telah menentukan, mewajibkan beberapa kewajiban seperti yang telah menjadi diketahui bersama, maklum ya. Seperti apa yang Allah perintahkan dari salat 5 waktu, kemudian ada zakat. Zakat kapan jatuh temponya, nisabnya kapan, dan cukup 2,5% saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau dia zakat fitrah maka cukup 1 sa'. 1 sa' itu kurang lebih kalau di convert itu jadi sekitar 3 liter atau 3 kilo ya. Al-muhim ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah yang kita jalani. Wasyam, puasa di bulan Ramadan. Kapan waktunya? Ya, ketika melihat hilal. Ketika hilal sudah nampak, maka diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, demikian pula ketika hendak berbuka, artinya Idul Fitri, diperintahkan untuk melihat hilal. Ketika nampak maka berbukalah, kata Rasulullah, berhari rayalah kalian. Kemudian wal haji ditentukan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya haji itu di Baitillahil Haram, ada bulannya, ada waktunya. Ya, maka enggak boleh setiap kaum muslimin dia punya tempat sendiri untuk dia berhaji atau dia tawaf di tempatnya sendiri, dia bikin Ka'bah, replika Ka'bah, dia tawaf. Saya sudah melakukan ibadah haji, enggak bisa. Sudah Allah tentukan. Rasulullah sudah menentukan, maka ini merupakan bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kepada kita. Ya. Allah telah memudahkan syariat-syariatnya kepada kita, kita cuma tinggal jalanin saja. Enggak perlu kita banyak bertanya-tanya, kemudian kita terlalu detail dan sebagainya. Halas. Apa yang disyariatkan oleh Allah dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, itulah ketentuan syariat agama yang harus kita jalani. Nah, qala fala tudayyi'uha ay la tahmiluha imma bitark atau bitahawun atau bibakhshiha atau naqsiha. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan tentang suatu perkara agama, jangan kalian sia-siakan. Disia-siakan dengan cara bagaimana? Dengan cara bermalas-malasan, dengan cara ditinggalkan, tidak dikerjakan, ya. Dengan cara dikurangi ketentuannya demikian, 2,5% dikurangi. Kalau 1% boleh enggak ya? Atau ketika sholat 5 waktu dia minta korting lagi. Saya kalau subuh nggak bisa bangun, saya minta korting deh 4 waktu aja. Nah, jangan kita sia-siakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, dengan menyia-nyiakannya, dengan cara menguranginya, dengan cara kita tidak mengerjakannya, dengan cara yaitu kita bermalas-malasan mengerjakannya. Naam. Wa hadda hududan ay aujaba wajibati wa haddaha bi syurutin wa quyud. Dan Allah telah menentukan batasan-batasan dalam agamanya. Allah dan Rasulnya menentukan batasan-batasannya, ya. Agama ini ada batasannya, tidak boleh dilanggar. Ai aujaba wajibat. Allah telah mewajibkan dari perkara-perkara yang wajib, dan Allah telah memberikan batasan-batasan, ya, bisyurut wa quyud. Allah memberikan batasan-batasan dari koridor syar'i yang tidak boleh dilanggar dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam agama Allah. Ya, bisyurut wa quyud, yaitu dengan beberapa ketentuan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh melanggarnya. Fala ta'taduha ay la tatajawazuha. Ketika Allah memberikan batasan-batasannya, maka jangan kalian langgar. Ya. Jangan dilanggar. Segala sesuatu yang dibatasi oleh Allah ketika dilanggar maka endingnya tidak akan baik. Segala sesuatu. Ketika seseorang dia terjerumus atau dia melanggar dari batasan-batasan Allah, maka dia bukan termasuk orang yang beruntung. Dia terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah, maka dia bukan orang yang baik, bukan orang beruntung. Ketika dia terjerumus dalam satu perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah, dia melanggar batasan-batasan Allah, diterjang. Tidak boleh Anda
melanggar dari apa yang telah ditentukan oleh Allah, tidak boleh minum khamr. Khamr itu dari khamr itu disebutkan oleh Rasulullah ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induk dari segala bentuk kejelekan. Orang ketika dia sudah mabuk maka lepas kendali. Imma dia merampok, imma dia membunuh, atau dia memperkosa orang, atau ketika dia hendak berzina dia mabuk duluan dan sebagainya. Ya, disebutkan sehingga ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induk dari segala bentuk kejelekan. Naam. Jadi ketika seorang dia melanggar batasan-batasan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang asi. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menentukan bahwasanya jangan kalian langgar. Ketika diwajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah, dijaga. Ketika Allah mengharamkan dari apa yang diharamkan oleh Allah, diperhatikan batasan-batasan, jangan dilanggar. Ya. Ketika orang dia mau menjaga, ya, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ihfazillahi yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Jagalah Allah artinya apa? Jagalah dari apa yang diwajibkan oleh Allah dan jagalah apa dari apa yang dilarang oleh Allah, jangan dilanggar. Niscaya Allah akan menjaga dirimu. Ihfazillahi yahfazka. Ihfazillahi tajidu tujahak amamak. Ketika engkau menjaga Allah, maka engkau akan jumpai Allah itu ada di hadapan dirimu. Naam. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jagalah apa yang diwajibkan oleh Allah, jagalah apa yang dilarang oleh Allah, jangan dilanggar. Niscaya Allah akan menjaga diri kalian. Kita setel yakin aja, ya, setel yakin dan siyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu nggak tidur, Allah itu melihat kita, Allah tahu isi hati kita. Maka jangan pernah untuk kita ini terbesit terbetik untuk kita melanggar aturan batasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Nah, al-muadzin yuadzin. Baik, ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, nuwasil. Kemudian berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi, wa harrama asya'an fala tantahikuha, ay harrama asya' mithlu asy-syirk wa 'uquq al-walidain wa qatl an-nafs allati harramaha Allah illa bil haqq
wal khamr was saraqa wa asya'un katsirah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan beberapa perkara. Mengharamkan beberapa perkara yang perkara tersebut jangan dilanggar, jangan diterjang. Seperti apa? Asyirik, perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sama. Kesyirikan ini juga ujung pangkal atau pokok dari sejelek-jeleknya perkara. Nah, sebagaimana Luqmanul Hakim berwasiat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena menyekutukan Allah itu termasuk perbuatan yang paling zalim di atas permukaan bumi. Ya. Perbuatan kesyirikan itu, inna syirka la dzulmun azim. Perbuatan kesyirikan itu merupakan perbuatan yang paling zalim. Ya, apa perbuatan zalim di dunia ini? Banyak. Membunuh nyawa manusia, merampok, mencuri, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, riba, zina, khamr. Itu semua dari perkara-perkara kezaliman seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada yang lebih zalim. Perbuatan apa itu? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Nah, ini wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya. Naam. Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kalian memasukinya atau melanggarnya, seperti kesyirikan kepada Allah, kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini birrul walidain ini rankingnya nomor 2. Birrul walidain ini rankingnya nomor 2 setelah kita beribadah kepada Allah. Ranking nomor 2 berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, aku wasiatkan kepada kalian untuk kalian itu hanya beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Kemudian apa kata Allah? Wa bil walidaini ihsanan. Dan hendaklah kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ada beberapa ayat yang disebutkan tetap ranking berbakti kepada kedua orang tua ini rankingnya setelah beribadah kepada Allah. Setelah kita beribadah kepada Allah, ranking nomor 2 yang harus kita kerjakan apa? Berbuat baik kepada orang tua. Ya. Jadi jangan sia-siakan orang tua kita. Itu anak yang dia masih tersisa kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, itu ladang surga, pintu surga bagi dia untuk dia masuk surga. Untuk dia bisa mencari keridhaan Allah. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ya, camkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah tergantung dari kemurkaan orang tua. Ya, masih banyak anak-anak yang dia sama orang tuanya, sama ibunya acuh tak acuh. Sama ibunya masa bodoh, ibunya itu lagi nangis di dalam kesendiriannya. Dia bermunajat kepada Allah, memikirkan anaknya masa bodoh. Saudaranya, tetangganya, temannya menasihatin dia untuk dia kembali pulang kepada ibunya, tidak mau. Ya, itu masih ada di dunia ini. Nah, ibunya masih hidup, ibunya sudah tua renta, ibunya cuma pengen ngelihat anaknya pulang saja, pulang sudah nak di sini saja. Oh enggak, nanti saya belum sukses, kalau sukses baru saya pulang. Nunggu sukses dia bawa duit banyak miliaran baru mau pulang, kalau enggak mau pulang. Bagaimana seorang itu dia akan sukses untuk mencari rezeki di dunia ini sedangkan hati ibunya menangis? Allah nggak ridha, tidak akan memberikan rezeki kepada anak tadi kalau ibunya nggak ridha. Dianggap hitung-hitungan Allah itu salah mungkin. Wah, saya bisa bekerja, saya bisa begini, saya nggak akan bisa dan tidak akan pernah sukses. Ya, camkan hadis ini, ridallahu fi ridal walidain. Ya, ridhonya Allah itu tergantung dari keridhaan orang tua. Dan murkanya Allah juga tergantung dari murkanya orang tua.
Kalau orang tuanya disakiti, mana mungkin rezekinya mau lancar? Nggak bakal lancar, mampet rezekinya. Ya, maka hati-hati. Dan ini termasuk dari perbuatan perkara yang diharamkan oleh Allah. Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain kesyirikan, yang kedua adalah uququl walidain. Ya. Durhaka kepada kedua orang tua. Naam. Wa qatlun nafs allati harramaha Allah illa bil haqq, dan membunuh, menghilangkan nyawa orang lain kecuali dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Menumpahkan darahnya seorang tidak ada sebab. Ini termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan termasuk dosa besar. Birrul walidain dosa besar, menghilangkan nyawa orang lain dosa besar. Ya. Menghilangkan nyawa orang lain, ya sekiranya itu kalau mau membunuh orang itu mikir sedikit lah. Karena cinta buta menghilangkan nyawa orang lain. Karena perbuatan semuanya ujung-ujungnya adalah dari perkara-perkara khaba'ith, ummul khaba'ith, dari perkara yang tidak diridhai dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bapak tiri cinta kepada anak tirinya. Loh kok aneh? Dia nikahin ibunya kok dia senang sama anak tirinya. Ya, dan ini terjadi ketika di bulan Ramadan kemarin. Anak tirinya lagi melakukan kuliah dan lagi dekat sama satu temannya, nggak terima bapak tirinya dibunuh, dihilangkan nyawa orang lain karena disebabkan dia senang sama anak tirinya. Loh, ini orang sakit jiwa. Ya, kalau sudah nikah sama ibunya, ya sudah ibunya saja yang diurus, jangan anaknya mau diurus semua. Ya. Nah, ala kulli hal, menghilangkan nyawa orang lain ini adalah perkara dosa yang sangat besar. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita langgar sedikit pun. Naam. Wal khamr, kemudian khamr awil mukhadzirat. Khamr, minuman keras dari segala bentuk turunannya. Baik itu merek apa, baik itu dari buah apapun yang dijadikan sebagai khamr, maka dia tetap khamr. Satu tetesnya tetap haram. Qaliluhu wa kathiruhu haram, kata Rasulullah, sedikit atau banyak tetap haram. Maka ketika membeli obat batuk, hati-hati dilihat ada khamrnya enggak. Karena biasanya obat batuk itu terdapat alkohol sekian persen, 0,000 sekian persen, tetap alkohol. Ya. Naam. Dan atau dia mau membuat khamr dengan cara apa? Dia mendiamkan, mengendapkan buah-buahan diendapkan, dibusukkan, hatta sendal jepit. Kalau seandainya sendal jepit itu bisa jadi khamr untuk memabukkan, atau lem, ya biasanya anak-anak jalanan itu dia pakai lem untuk ngelem dipakai mabuk, ya, atau mukhadzirat yang lainnya, narkoba, bentuk turunan yang lain yang dapat memabukkan, tetap perkara yang tidak boleh untuk kita melanggarnya. Ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian wasaraqa, mencuri dalam bentuk turunan yang lainnya, korupsi termasuk dari perbuatan mencuri. Ya, maka hati-hati di dalam, ya, terutama kepada para penggiat apapun, ketika dia senang kumpul-kumpul atau dia senang broadcast meminta bantuan ini, bantuan itu. Ya, orang kalau dia bantu lillahi ta'ala. Oh, kami akan melakukan pembangunan masjid dengan dana sekian miliar. Alhamdulillah. Ya, sudah terrealisasi, sudah terlaksana, sudah tercover dananya. Yang nyumbang dia ikhlas dan dia akan mendapatkan pahala sampai yaumil qiyamah. Tapi yang terberat ini adalah para pelakunya yang mengalokasikan dana-dananya ini. Itu berat. Kalau salah sedikit, dia tidak tepat atau agak sedikit main mata sedikit, sudahlah, tutup buku aja. Biasanya begitu. Ketika dikejar, ini mana dana, sudahlah Ustaz, kita tutup buku aja, kita buka lembaran baru. Bukan urusan buka lembaran baru, ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ya. Nah, maka hati-hati, as-saraqah, mencuri. Mau mencuri sendal jepit di masjid, mau mencuri uang celengan masjid, atau mengkorupsi dana-dana apapun, dana sosial, tetap dia hukumnya sarik, saraqah, dia pencuri. Baik pencuri yang berdasi ataupun pencuri yang di pinggir jalan. Semuanya itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah.
Ya, perkara yang diharamkan oleh Allah, atau dia ya'kulu amwalin nasi bil batil, dia memakan harta manusia dengan cara yang batil, atau contohnya menggandakan sertifikat tanah. Banyak kejadian seperti itu. Ya, tanah miliknya satu orang yang sudah tidak diurus berpuluh-puluh tahun, dilihat ini yang punya kayaknya lupa, wala lalai, wala mati, wala anak turunnya nggak tahu, disertifikatkan dengan cara apa? Dipalsukan. Ya, nah keluar sertifikat. Ya, aspal asli tapi palsu. Urusannya bukan masalah memalsukan sertifikat, urusannya ini ya di yaumil qiyamah. Urusannya ketika kita disidang oleh Allah di yaumil hisab, disidang oleh Allah, dipanggil fulan disidang oleh Allah. Ya. Sehingga disebutkan dalam hadis, ketika ada seorang dia membawa amalan yang sangat luar biasa, sangat banyak amalannya, yang dia itu satu jengkal sudah dimasukkan surga, akan dimasukkan surga oleh Allah, tinggal satu jengkal. Wa yasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayudkhiluha. Satu jengkal, bayangkan satu jengkal Allah sudah mau masukkan dia ke surga, tapi ternyata didahului oleh sebuah catatan. Sebentar, stop. Ya, dibuka oleh Allah catatannya. Oh, ternyata orang ini, jadi casingnya seakan-akan dia ini orang yang baik ketika di dunia, ternyata dia menyimpan catatan-catatan yang buruk, catatan-catatan para penghuni neraka. Dia ada di filenya dia, di filenya orang ini, di dalam filenya catatan-catatan orang ini, ternyata dia menyimpan catatan-catatan pelaku ahli nar. Dilihat oleh Allah, di-compare oleh Allah, ternyata orang ini melakukan amalannya orang penghuni neraka. Mungkin di hadapan orang ramai, dia di hadapan umum dia melakukan perkara seakan-akan dia baik, tapi ketika dalam kesendiriannya, wallahu alam apa yang dia lakukan. Entah dia berzina, entah dia mencuri, entah bagaimana, enggak ada yang tahu kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayudkhiluha. Satu jengkal dia hendak masuk surga, didahului oleh sebuah catatan kitab. Ternyata catatannya atau filenya itu kelam. Oh, ini orang ternyata banyak menyimpan catatan-catatan busuk. Akhirnya dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Atau dalam hadis yang lainnya, ketika dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, dia membawa catatan-catatan. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, man muflis? Siapakah orang yang bangkrut, kata Rasulullah? Man muflis, siapakah orang yang bangkrut? Maka sahabat bertanya, orang yang bangkrut ya Rasulullah, malahul mata'. Orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya harta benda ya Rasulullah. Memang benar. Orang yang bangkrut itu kalau dalam kacamata atau kalkulasi kita, orang yang sudah tidak memiliki harta benda, dia bangkrut. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut itu di yaumil qiyamah, yaitu orang ketika dia dihadapkan kepada Allah, dia membawa catatan-catatan yang baik. Ternyata berbondong-bondong manusia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan ini ketika di dunia dia mengambil hak saya ya Allah. Mestinya saya digaji, ternyata gaji saya dipotong ya Allah, atau gaji saya dipotong sekian bulan gak dibayar. Ditanya oleh Allah, benar? Benar ya Allah. Dan ketika di yaumil qiyamah, di hari itu manusia sudah tidak bisa menguasai dirinya. Untuk menggerakkan kaki saja sudah kita gak bisa. Di hari itu semua manusia dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lari, tidak bisa ngapa-ngapain, dan semuanya dalam pantauan Allah. Ditanya oleh Allah, benar? Benar ya Allah. Ambil pahalanya, kasih orang itu. Kasih. Masih banyak lagi datang manusia. Ya Allah, ini orang dulu ketika di dunia, dia pernah punya hutang kepada saya ya Allah. Dia nggak bayar, walaupun jumlahnya kecil. Benar? Benar ya Allah. Kasih pahalanya. Ya. Nah, demikian seterusnya. Sampai pahala dia habis, udah nggak punya pahala, habis sudah. Masih banyak manusia berbondong-bondong mengadukan dia. Ditanya lagi, benar ya Allah, diambilkan dosanya orang yang mengadukan, kasih dosanya ditransfer. Sampai akhirnya dia menanggung dosa, akhirnya dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perkara-perkara dunia ini, bolehlah kita ini kong kali kong, bolehlah kita tutup mata, bolehlah kita tutup buku, bolehlah kita berkong kali kong sama dinas tata kota, dengan orang BPN, dengan kelurahan, dengan kecamatan, tutup mata, main mata. Tapi di yaumil qiyamah, di kanan kiri kita ini ada malaikat
dan Allah melihat perbuatan kita. Ya. Jadi kita ini merasa kasihan dengan orang-orang yang dia ini suka mengambil haknya, merampas hak hartanya atau mengambil haknya orang lain. Seperti tanah-tanah yang milik orang lain dikuasai oleh orang lain yang tidak, siapapun mereka, entah mereka pejabat, entah mereka aparat, ya, entah mereka orang kaya yang dia menindas orang yang lebih lemah, masih ada yaumil qiyamah, yaumil hisab, ya. Nah, kemudian kata Syekh bin Utsaimin, "Fala ta'daduha ay la tajawazuha." Naam, khalas. Wa harrama asya'an fala tantahikuha. Fala tantahikuha ay fala taqa'u fiha fa inna wuqu'ukum fiha intihakan laha. Jangan kalian itu memasuki ranah yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjerat, jangan terjatuh, jangan terjerumus. Fala taqa'u fiha. Jangan kalian itu terjerumus, terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keterjerumusan, ketergelinciran kalian itu dapat membinasakan kalian. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa sakata an asya, dan Allah terdiam dari sesuatu. Ai lam yufriduha wa lam yujibuha wa lam yuharrimuha. Allah terdiam dari sesuatu artinya apa? Yaitu Allah tidak mewajibkan, dan Allah tidak mengharamkan, tapi Allah terdiam. Ya. Maka janganlah kita ini terlalu banyak bertanya. Rahmatan bikum ay rahmatan lakum min ajli rahmatan wa takhfifi alaikum. Wa sakata an asya'an rahmatan lakum. Allah terdiam dari sesuatu itu karena Allah cinta kepada kalian. Memberikan rahmatnya, Allah cinta kepada kalian. Allah memberikan keringanan kepada kalian. Kita diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan dispensasi yang cukup banyak, maka jangan terlalu banyak bertanya. Ya. Naam. Ghairu nisyanin, fa inna Allah ta'ala la yunsa kama qala Musa alaihi salatu wassalam, la yudhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak lalai, Allah tidak lupa. Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran, ucapan Nabi Musa dalam surat Taha ayat 52. La yudhillu rabbi wa la yansa. Ya, Allah tidak menyia-nyiakan dan Allah tidak lupa. Fahuwa tarkuha jalla wa ala rahmatan bil khalqi laysa nisyanan laha. Allah meninggalkan, membiarkan demikian, ini merupakan bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada makhluknya, bukan berarti Allah ini lupa atau lalai. Fala tas'alu anha ay la tabhathu anha. Ketika Allah terdiam, bukan Allah lupa, maka jangan kalian terlalu banyak bertanya, mencari-cari celah. Ya, jangan mencari. Ketika Allah diam, ya sudah diam. Jangan kita banyak bertanya. Naam. Wa fi hadzal hadits min al-fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, husnu bayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu saqa al-hadits bihadza taqsimul wadih al-bayyin. Faedah yang pertama, kata Syekh bin Utsaimin, bagaimana baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menerangkan itu dengan cara baik, dengan cara gamblang, ya, mudah untuk dimengerti, difahami. Bagaimana Rasulullah membagi-bagi beberapa perkara, dan ini perkara yang sangat gamblang dan mudah untuk difahami. Ya. Yang kedua, anna Allah Ta'ala farada ala ibadihi faraid awjabaha alaihim ala al-hatmi wal yaqin. Wal faraid qala ahlul ilm innaha tanqasimu ila qismain, fardu kifayah wa fardu ain. Naam. Yang kedua, faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban kepada hambanya yang diwajibkan atas Allah, dan ini sudah sangat baik dan sempurna di atas keyakinan. Sebagaimana para ulama membagi perkara yang wajib dalam agama, perkara pokok yang wajib dalam agama itu ada dua, ya. Innaha tanqasimu ila qismaini, fardun kifayah wa fardun ain. Bahwasanya perkara yang diwajibkan oleh Allah itu ada dua.
Fardu kifayah artinya ketika ada satu dari kaum muslimin yang dia sudah ada yang mewakili, maka yang lain gugur, nggak diwajibkan oleh Allah. Ini namanya fardu kifayah. Ada yang kemudian kewajiban yang kedua adalah fardu ain. Fardu ain itu fardu wajib yang tidak bisa tergantikan, dan ini setiap individu terkena kewajiban itu. Ya, seperti apa tadi? Seperti menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama ini hukumnya fardu ain, tidak boleh digantikan oleh orang lain, tidak bisa tergantikan oleh orang lain. Seperti perkara salat, ya. Naam, dan beberapa perkara yang dia tidak bisa digantikan. Ini terkena kewajibannya bagi setiap personal individu muslim. Naam, fa amma fardul kifayah fa innahu ma qasada fi'luhu bi qat'in an-nazar an fa'ilihi. Wa hukmu annahu idza qama bihi man yakfihi saqata 'anil baqin. Naam, tadi sudah saya terangkan tentang fardu kifayah, ya. Bahwasanya fardu kifayah apa yang sudah diterangkan tadi, jika ada satu dari kaum muslimin yang sudah bangkit, dia mengerjakan perkara tadi, maka yang lainnya gugur, tidak diwajibkan oleh Allah. Wa fardul ain wa ma qasada bihi al-fi'l wal fa'il wa wajaba 'ala kulli ahadin bi 'ainihi. Adapun fardu ain itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Ya, ketika dia diwajibkan, dia hukumnya menjadi fardu ain, maka dia tidak bisa tergantikan oleh orang lain. Fa ammal awwal fa mithluhu al-adhan wal iqamah was shalah wal janazah wa ghairiha. Adapun contoh dari fardu kifayah dalam perkara ibadah, contohnya adalah adzan. Jika ada satu dari kaum muslimin sudah menjadi muadzin dan dia sudah mengumandangkan adzan, ketika tiba waktu sholat dia adzan, maka yang lain gugur, nggak diwajibkan. Tapi ketika ada satu masjid yang dia mestinya dia harus adzan, nggak ada yang adzan, maka yang di sekitar masjid dia kena dosanya semua. Hati-hati. Ya, yang rumahnya sebelah masjid, yang dekat masjid, betapa banyak musola dan masjid yang kosong. Ya, betapa banyak musola dan masjid yang kosong. Ketika zuhur asar nggak ada sholat, ditutup masjidnya, dikunci. Sudah waktu masuk zuhur tapi nggak ada yang adzan. Yang tinggal di sekitar masjid atau musola semuanya kena dosanya. Ya, semuanya terkena dosanya. Kenapa? Kenapa nggak ada satu yang adzan? Kalau satu sudah adzan, yang lain gugur. Nah, contohnya adalah adzan wal iqamah, adzan dan qomat. Ya, ketika salat. Wassalatul janazah, salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Ketika di suatu kampung ada sebuah jenazah, ya, ada yang meninggal, kemudian nggak ada yang mau nyolatin, seperti contohnya kemarin kena COVID, nggak ada yang mau nyolatin, pada takut semua. Maka siapa yang ada di dekat jenazah itu semuanya terkena dosa. Wallahu alam itu yang COVID kemarin gimana itu, nggak ngerti. Ya, kalau tidak ada yang nyolatin, tiba-tiba dari rumah sakit kemudian dimandikan, dimasukkan peti, kemudian dimasukkan kuburan, maka yang di rumah sakit kena dosanya semua. Ya, hati-hati. Orang-orang yang memperlakukan jenazah-jenazah tidak baik, maka dia akan terkena dosa. Naam, salatul janazah. Salatul jenazah, jika ada sebagian kaum muslimin yang dia sudah menyolati jenazah, maka yang lain nggak wajib, udah gugur. Nah, kemudian dan yang semisalnya, ya, dan yang semisal. Kemudian yang contoh yang kedua dari fardu ain, mithlus salawatul khams. Dari fardu ain contohnya apa yang tidak bisa tergantikan oleh orang lain? Contohnya apa? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Karena salat 5 waktu ini sudah Allah berikan keringanan demi keringanan. Ya, barang siapa yang dia nggak mampu sholat dengan berdiri, silakan Anda kalau sakit sholat dengan duduk. Duduk nggak mampu, silakan dengan berbaring. Berbaring nggak mampu, silakan Anda sholat dengan isyarat. Al-muhim sholat. Sholat ini adalah perkara atau amalan pertama yang akan dihisab di yaumil qiyamah, itu adalah sholat. Dan sholat ini tidak bisa digantikan oleh ahli warisnya. Kalau puasa Ramadan bisa digantikan oleh ahli warisnya, tapi sholat tidak bisa digantikan. Jadi mohon pengertiannya kepada anak-anak yang mungkin punya keluarga atau orang tua. Ya, ini kejadian benar ya. Ini ada orang yang malpraktek di sebuah rumah sakit di Jakarta,
yang sekarang ini la hayyun wala yamut. Dia semua alat-alat nempel. Kalau alatnya dicabut dia mati. Ya. Itu sesuai dengan prediksi dokter. Jadi orang ini la hayyun wala yamut dan otaknya itu sudah blank. Dia nggak tahu ada siapa di depan dia, nggak tahu sudah. Ya. Ya mungkin mudah-mudahan diampuni. Tapi mungkin di awal-awal ketika dia sakit harusnya keluarganya kalau bisa dibisikkan mungkin ada terdengar dia mungkin ngerti, maka dibimbing untuk sholat. Jadi ada satu ibu-ibu yang dia nasallallahu yashfiha, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dan ketika mungkin dicabut menjadikan dia husnul khatimah. 6 tahun dia terbantukan dengan alat-alat la hayyun wala yamut, cuman bisa kedip-kedip. Cuman ngelirik sana ngelirik sini. Enggak tahu orang ini masih ingat orang atau enggak, kita enggak tahu. Dan semua suaminya udah nikah lagi. Ya, karena istrinya udah sakit di atas tempat tidur bertahun-tahun, suaminya nikah lagi. Suaminya nikah lagi, anak-anaknya nggak pernah nengok sama sekali, saudara-saudaranya yang seibu sebapak nggak pernah nengok. Ini orang di rumah sakit cuma diserahkan kepada suster. Ya, barangkali kalau dia masih bisa mendengar, masih ingat, ya silakan dibimbing. Ayo sholat. Takutnya ini orang masih ingat. Kalau dia ingat, dia nggak, artinya nggak ada yang bisa membimbing, maka seluruh keluarganya dan seluruh terutama keluarganya dia akan terkena dosanya. Ya. Nah, ala kulli hal, orang-orang semacam ini sholat tidak bisa digantikan. Ya, sholat tidak bisa digantikan. Tapi kalau puasa, ya, di bulan Ramadan masih bisa digantikan oleh walinya atau ahli warisnya. Man mata fa alaihi sham, shama anhu waliyu. Barang siapa yang dia wafat di bulan Ramadan, punya hutang puasa di bulan Ramadan, maka walinya wajib untuk menggantikan puasanya. Ya, itu ada hadis yang sahih, Nah, kemudian az-zakat. Dari fardu ain, kewajiban fardu ain yang tidak boleh ditunda, zakat. Siapapun dia ketika dia sudah mencapai batas waktunya, nisabnya sudah sampai, maka silakan Anda keluarkan zakat Anda. Ya. Nah, ketika kita berdagang, berbisnis satu tahun dari bulan apa, dari tanggal berapa, diingat-ingat. Kalau bisnis itu diingat-ingat dari tanggal berapa, bulan apa, karena nisabnya itu perputarannya setahun. Ketika setahun, gimana? Ada untung, ada untung. Oh, ada untung, keluarkan 2,5% zakatnya. Dan ini fardu ain. Ya, naam. Taib. Kecuali kalau dia bisnis atau dia berdagang setahun kemudian bangkrut, atau mungkin modalnya kepakai, keputar dan sebagainya, yang dia tidak pernah terkumpul. Karena sebagian dari Pak Aimatus Salaf, ada sebagian mereka itu demikian keadaannya. Jadi belum jatuh tempo itu sudah dikeluarkan dan dia berputar terus harta benda dia. Ala kulli hal, az-zakat. Zakat hukumnya fardu ain yang dia tidak bisa tergantikan atau diwakili orang lain. Enggak boleh di cover oleh orang lain. Ya, zakatnya biar saya mengeluarkan, enggak bisa. Tapi zakat adalah kewajiban setiap bagi orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Na'am, wa shaum wal hajj. Demikian pula dengan haji. Haji sih boleh dia diwakilkan. Haji boleh diwakilkan. Karena ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, ada seorang sahabat yang dia ketika haji dia menyebut nama seseorang. Ya, Syubrumah. Ditanya oleh Rasulullah, siapa Syubrumah? Syubrumah ini ya Rasulullah kerabat kita yang dia belum pernah haji. Saya mau ditanya oleh Rasulullah, apakah dirimu sudah haji? Belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yang mau menghajikan orang lain dia wajib berhaji duluan. Kata Rasulullah, kamu haji duluan, kalau kamu sudah selesai hajikan Syubrumah. Ya, hajikan orang lain. Nah, ala kulli hal, ada beberapa perkara-perkara yang fardu ain yang tidak bisa tergantikan oleh orang lain. Wa qauluhu wa hadda hududan, dan ada batasan-batasan di sana, ai aujaba wajibat wa mahdudan muayyana bi syurutiha. Batasan-batasan Allah yang tidak boleh dilanggar, di situ ada ketentuan-ketentuan yang telah diberikan syarat ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dilanggar dalamnya. Kemudian faedah yang ketiga, annahu la yajuzu lil insani an yata'adda hududallah. Yang faedah yang ketiga, bahwasanya manusia ini dia tidak boleh menerjang, melanggar aturan batasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yatafarra'u min hadhihi al-fa'idah annahu la yajuzu al-mughala fi dinillah. Dan di antara bentuk atau cabang-cabang dari faedah ini, tidak boleh bagi seorang yang dia terlalu berlebihan dalam agama.
ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegur beberapa orang atau beberapa sahabat yang dia mengatakan dia ingin beribadah terus sepanjang tahun. Ana asumu wala uftir. Saya akan berpuasa terus sepanjang tahun dan saya tidak akan berbuka. Artinya berpuasa sepanjang tahun ya. Berpuasa sepanjang tahun. Orang yang berpuasa sepanjang tahun dilarang oleh Rasulullah. Maksimalnya orang puasa itu kalau dia ingin puasa terus, puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Tapi kalau berpuasa sepanjang tahun dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika ada sahabat yang mengatakan ana asumu wala uftir, saya akan berpuasa sepanjang tahun, maka enggak boleh oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Al-mughalatu fid din, berlebih-lebihan dalam agama. Demikian pula ada yang mengatakan wathani ana aqumu wala anam. Ada sebagian sahabat mengatakan saya tidak akan tidur sepanjang malam dan saya akan sholat terus-terusan. Wathalith ana la atazawwajun nisa. Yang ketiga mengatakan saya tidak akan pernah menikahi wanita, artinya dia ingin menjadi ahlul ibadah. Ya, ini pun enggak baik juga. Orang yang berlebihan dalam agama tidak baik. Orang yang maunya dia puasa sepanjang tahun enggak baik. Orang yang maunya sholat terus-terusan sepanjang malam tidak baik. Ya, karena ada sahabat yang dia sibuk beribadah kepada Allah, istrinya, keluarganya dicuekin. Ya. Sholat malam baik, ibadah kepada Allah semuanya baik, tapi dia punya hak kewajiban kepada anak istrinya dicuekin. Sang istri mengeluh, suaminya terlalu sibuk beribadah. Naam, ya. Sang suami ini terlalu sibuk beribadah, melalaikan hak dan kewajibannya kepada istri dan keluarga dan anak-anaknya. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bermalam di rumah sahabat tadi. Ya. Dilihat orang ini ibadahnya seperti apa, kelakuannya seperti apa. Ternyata memang benar, dia di permulaan malam dia sudah sholat. Di permulaan malam dia sholat sepanjang malam. Ketika Salman Al-Farisi dia bermalam di rumah sahabat tadi, di permulaan malam dia hendak sholat malam, ditegur oleh Salman, tidur. Belum waktunya sholat malam. Tidur sahabat tadi. Di sepertiga malam kedua, bukan sepertiga malam kedua, di 6 atau seperdua malamnya berikutnya, bangun lagi sahabat tadi. Sahabat tadi bangun ingin sholat. Kata Salman, tidur, belum waktunya sholat. Tidur lagi. Kemudian di sepertiga malam, maka kata Salman, sekarang kamu sholat. Ini waktunya sholat malam, sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir. Ya. Di keesokan harinya atau di pagi harinya, sahabat tadi nggak terima. Dia tidak terima, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Semalam Salman nginep di rumah saya ya Rasulullah. Terus kenapa? Iya, saya pengen sholat malam, di permulaan malam dilarang oleh Salman, nggak boleh. Terus di permulaan malam yang berikutnya, yang kedua, saya mau bangun, nggak boleh ya Rasulullah sama Salman, disuruh tidur lagi. Terus di sepertiga malam baru saya boleh sholat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yang dilakukan oleh Salman itu benar. Yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Salman itu benar, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa inna fi jasadika 'alaika haqqan, fa inna fi ahlika 'alaika haqqan, fa'ti kulli dhi haqqin haqqaha." Kata Rasulullah, benar yang dikatakan oleh Salman, yang diperintahkan Salman benar. Sesungguhnya di dalam keluargamu itu punya hak, anak istrimu itu punya hak. Fa inna fi ahlika 'alaika haqqan. Sesungguhnya anak istrimu itu punya hak. Maka jangan terlalu sibuk jadi sopir ojol sepanjang hari, sepanjang malam enggak pulang. Ya. Pulang. Ya. Apapun pekerjaan kita, pulang kepada anak istri kita. Karena anak istri kita itu butuh kita. Fa inna fi ahlika 'alaika haqqan. Sesungguhnya anak binimu itu punya hak atas dirimu. Wa fi jasadika 'alaika haqqan.
Dan jasadmu ini juga punya hak. Ketika mata ngantuk tidur, ketika capek lelah istirahat, ketika haus minum, ketika lapar makan, ketika hendak buang air kecil silakan keluarkan. Jangan ditahan-tahan. Fa inna fi jasadika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqaha. Silahkan berikan porsinya masing-masing kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Baik. Jadi berlebihan dalam agama enggak baik juga. Berlebihan dalam agama tidak baik juga. Jadi agama sudah ditentukan oleh Allah, maka kita ikutin agama ini sesuai dengan perintah anjuran Allah. Jadi ibaratnya itu dosisnya itu sudah ada seperti seorang dokter. Dokter membuat aturan resep, memberikan resep kepada pasiennya itu ada aturan minum. 1 hari 3 kali Pak, setelah makan demikian itu dia pakai sekolah belajar, tahu dia kalau ini orang dia berlebihan akan overdosis atau kalau kurang dia akan mengakibatkan demikian, itu dia ada aturannya. Jadi dosisnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita ikutin aturannya. Ibaratnya demikian. Kalau kita bahasa kedokteran, demikian dengan aturan Allah. Allah punya aturan demikian, maka kerjakan. Rasulullah punya aturan demikian, maka kerjakan. Sehingga yang mengatakan saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak baik juga. Kemudian ada yang mengatakan saya akan sholat sepanjang malam, tidak baik juga. Kemudian ada yang mengatakan saya tidak akan menikahi wanita, tidak baik juga. Ya. Jadi kalau berlebihan dalam agama enggak baik. Jadi la ifrat wa la tafrid, tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan dalam beragama. Kemudian yang keempat, tahrimi intihakul muharramat liqaulihi fala tantahikuha, thumma innal muharramat naw'an kabair was saghair. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah itu ujung-ujungnya akan membinasakan seseorang, ya. Jangan kalian terjang, jangan kalian memasukinya, jangan kalian langgar karena dapat membinasakan kalian, kata Rasulullah SAW. Innal muharramat, apa yang diharamkan oleh Allah itu ada 2, seperti dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Fal kabair la taghfiru illa bitaubah. Dosa besar dia tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa besar, kesyirikan, birrul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, az-zina, kemudian mencuri, korupsi, ya, minum khamar, membunuh nyawa orang lain, ya, ini termasuk dosa-dosa besar. Dosa besar, cara menghilangkan dosanya dengan bagaimana? Dengan cara dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah. Selesai dia taubat kepada Allah, kalau ada sangkutan pautan kepada manusia, balikin haknya manusia. Jangan dia berdoa kepada Allah, saya bertobat kepada dirimu ya Allah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, ampuni dosa-dosa, tapi haknya orang lain disimpan. Ya. Taubatan nasuha, dia bertobat kepada Allah dan mengembalikan haknya orang lain, balikin haknya orang lain. Jangan ditahan. Ya. Dosa-dosa besar dengan cara dia bertaubat, adapun dosa-dosa kecil, ya, itu bisa dihilangkan dengan cara banyak hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Di antaranya apa? Di antaranya ketika kita berwudu. Ketika berwudu, air wudu ini tetesan-tetesan ini akan jatuh dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil kita ini akan digugurkan oleh Allah dengan air wudu. Kemudian dari rumah kita hendak ke masjid, dalam hadis Abu Hurairah, ya. Kita hendak salat ke masjid, salat fardu, salat yang diwajibkan oleh Allah. Biasakan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Biasakan kalau wudu itu di rumah. Kalau mau sholat ke masjid, biasakan wudunya di rumah. Ya, pertama dari air wudu ini berguguran dosa-dosa kita. Kemudian ketika kita melangkah ke masjid, itu satu langkah diberikan satu pahala oleh Allah, satu langkah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi biasakan wudunya di rumah. Biasakan wudunya di rumah, karena ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Naam. Thumma innal muharramati naw'an kaba'ir was saghair, fal kaba'ir la taghfiru illa bit taubah was saghair tukaffiruha as-salah wal hajj wal dzikr ma ashbaha dzalik. Tadi sudah disebutkan bahwasanya dosa-dosa besar tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Dosa-dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah dengan cara berwudu, dengan cara kita berwudu dari rumah ke masjid. Kemudian orang yang diberikan sakit oleh Allah,
Sakit itu bisa menggugurkan dosa kita. Jadi kalau ada orang diberikan sakit bertahun-tahun, ya sabar. Karena dosa kita lagi dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita lagi dibersihkan oleh Allah. Ya. Jadi sakit itu juga menggugurkan dosa. Nah, jadi ada beberapa banyak perkara yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita atau dosa-dosa kecil kita, ya, dari perkara-perkara, ya, baik itu salat ataupun sakit ataupun dengan cara kita bersedekah dan sebagainya, itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Dan yang semisalnya. Kemudian yang kelima, annama sakatallahu anhu fahuwa afu. Dan yang kelima, faedah yang kelima, dari apa yang Allah terdiam darinya, ini merupakan satu bentuk ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. فإذا أشكل علينا حكم الشيء هل هو واجب أم ليس بواجب ولم نجد له أصلا في الوجوب فهو مما عفى الله عنه. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, ketika Allah terdiam dari sesuatu, apakah ini wajib, apa ini enggak diwajibkan oleh Allah. Jadi yang kita nggak tahu hukum asalnya, ini wajib apa enggak, ya. Yang Allah terdiam darinya, ini merupakan satu bentuk afu, artinya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Allah tidak memberatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban yang berat kepada hambanya kalau hambanya nggak mampu untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, Allah tidak pernah memberikan beban yang berat kepada hambanya kalau hambanya nggak mampu untuk memikulnya. Allah nggak wajibkan, nggak Allah paksa. Ya, dalam perkara-perkara apapun, dalam perkara-perkara ibadah dan perkara dunia, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu ngoyo mencari rezeki. Ya, kita lihat sopir-sopir ojol itu di tengah jalan sampai tengah malam tidur jalan, ini ngapain ini orang? Ya. Kadang tengah malam terima orderan. Saya kadang kalau ada orang yang dia tukang-tukang ojol, baik itu driver ojol yang mobil ataupun terutama mobil, ya, itu ada saya pernah iseng aja. Dia tidur habis isya gitu jam 10 malam bangun terus mandi mau kemana? Mau narik, ya. Saya bingung narik apa? Saya driver ojol. Saya bilang ini ente ini kalau narik penumpang jam 12 malam ke atas yang ditarik setan semua penumpangnya. Otomatis, ya. Setan-setan yang keluar dari diskotik, dari hotel, dari mana itu setan semua. Ya, setan bergentayangan. Alasannya kalau malam itu tarifnya lebih mahal. Ya. Nah, jadi dia narik setan, penumpang setan dinaikkan semua ke mobil dia. Nah, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah menakar rezekinya orang, ya. Jangan ngoyo kalau kerja, waktunya mata ngantuk tidur, ya. Nah, ketika Allah terdiam dari sesuatu, itu termasuk afu, ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fahuwa mimma 'afallahu anhu wa idza syakakna hal hadha haramun am laysa haraman wa huwa laysa aslan tahrim kana hadza aidan mimma 'afallahu anhu. Jadi kadang kita ragu ini haram apa enggak, kita bingung. Kalau tidak ada dalilnya, maka ini bentuk dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang faedah yang keenam, intifa'un nisyanu 'an Allah azza wa jal. Yang keenam yaitu manfaat meniadakan bentuk lalai dan lupa. Allah itu enggak lalai, Allah itu enggak pernah lupa, dan Allah itu tidak ada sifat an-naqis. Allah itu sempurna dan maha sempurna, tidak ada sifat kekurangan dalam diri dan zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menuduh Allah bahwasanya Allah itu lalai, Allah itu tidur, Allah itu lupa. Allah itu sempurna. Tidak boleh sedikit pun kita menisbatkan satu bentuk naqis, kekurangan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia lalai itu banyak lupa. Kadang lupa bayar utang, kadang lupa apalah, ya. Naam. Kalau Allah Subhanahu wa taala sempurna, tidak bisa dinisbatkan kepada diri Allah sifat kekurangan. Ya, sifat kekurangan makhluk tidak bisa disematkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa hadza yadullu ala kamali amalihi atau ilmihi, dan ini menunjukkan dari bentuk kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wa anna Allah azza wa jalla bi kulli syai'in alim,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu Allah itu Maha tahu. Allah itu tahu sampai dedaunan yang jatuh dari pohonnya Allah sudah tahu ilmunya. Ya. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, ada anak yang dia hanyut di sungai yang mana orang tuanya mencari, ya sudah serahkan kepada Allah. Takdir Allah sudah maktub dari Lauhil Mahfuz. Ya, mau mencari pakai pawang hujan wala pakai alat detektor atau pendeteksi radar apapun, ya, radar yang katanya bisa mendeteksi musuh dari kejauhan 450 km, bisa dideteksi dengan radar yang canggih. Tapi kalau radarnya Allah nggak bisa ditembus. Ya, ketika ada anak hilang hanyut di sungai, ya khalas, maktub sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah orang yang dia hanyut di sungai, di laut, tenggelam, jatuh dari ketinggian, kena musibah, dia adalah orang-orang yang syahid. Ya, surga balasan bagi orang-orang tersebut. Naam. Kemudian yang ketujuh, annahu la yanbaghi fil bahth was su'al illa ma da'at ilaihi al hajah. Faedah yang ketujuh, bahwasanya enggak sepantasnya untuk kita ini mencari-cari perkara-perkara agama yang di situ tidak ada ketentuan, tidak ada hukum asalnya dan sebagainya yang tadi sudah jelaskan. Ketika Allah terdiam, jangan dicari-cari, jangan dicari celah. Ya, jangan bertanya-tanya perkara-perkara yang tidak ada, kita enggak ada hajatnya, enggak ada kepentingan. Kalau kita ada kepentingan mungkin enggak ngerti, ya coba bertanya kepada ahlinya, yaitu mereka para ulama. Ya. Wa hadha fi ahd Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ahadun tashri', dan ini terjadi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di zamannya Nabi itu turunnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhsha anna ahadan yas'al 'an syai' lam yajib fayujibuhu min ajli mas'alatihi. Dikhawatirkan, ya, ketika dia bertanya yang tidak ada kewajiban di dalamnya, ketika dia bertanya, akhirnya perkara tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikhawatirkan perkara tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya salat tarawih. Salat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari pertama keluar, di hari kedua keluar, di hari ketiga dan seterusnya sampai beliau wafat, beliau sudah tidak pernah keluar lagi. Kenapa kata Rasulullah? Khawatir nanti akan diwajibkan oleh Allah, maka umatku tidak akan sanggup. Ya. Dan ini terjadi fi'lan. Dianggap 7 hari pertama di bulan Ramadan kalau salat tarawih masjid penuh. Di pertengahan mulai kendor, di akhir mulai sepi masjidnya. Ya. Nah, demikian. Sehingga Rasulullah mengatakan khawatir kalau aku keluar di malam hari salat tarawih full terus-terusan, maka khawatir Allah akan mewajibkannya dan umatku tidak akan sanggup, kata Rasulullah SAW. Nah, wa yakhsha anna ahadan yas'al 'an syai' lam yajib fayujibuhu min ajli mas'alatahu aw lam yuhramu min ajli mas'alatahu. Demikian pula dari apa yang Allah tidak mengharamkan karena pertanyaan seseorang akhirnya Allah haramkan. Ya. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil bahth anha faqala fala tabhathu anha. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, maka ketika Allah tidak mewajibkan sesuatu, maka janganlah kalian mencari-cari perkara-perkara tersebut. Fala tabhathu anha. Ya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, akhiran, ya. Contoh yang konkret yang gamblang. Ya. Rokok. Rokok itu ada nas dalam Al-Qur'an ataupun hadis? Enggak ada. Memang pernah ada disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya rokok itu haram, rokok itu membawa kematian, atau rokok itu membawa penyakit, ya, atau dalam hadis rokok itu demikian, ada? Nggak ada kan? Berarti ini nasnya tidak ada, ya. Tapi para ulama mengambil qarina, mengambil istimbat karena mungkin ini perkara dianggap perkara dapat merusak kesehatan, ya. Maka jadi dalilnya para ulama mengharamkan satu perkara, ya karena mungkin dianggap itu bisa merusak kesehatan. Ya. Nah, jadi segala sesuatu yang dia bisa menghancurkan tubuh manusia, jasad manusia itu bisa rusak, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada sebagian orang dia berdalih mengatakan bahwasanya emang ada orang yang ngerokok mati? Enggak ada. Ya. Orang ngerokok mati seketika juga nggak ada, memang nggak ada kan, belum pernah kejadian kecuali serangan jantung. Ya, nah, ala kulli hal dia
menuju kepada kebinasaan dia. Memang dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada. Tapi di situ ada sebuah qarinah, ya, atau pembanding yang bisa menghancurkan atau merusak jasad dia. Entah mungkin paru-parunya dia rusak, atau mungkin nafasnya dia nggak stabil, ya. Al-muhim dari sisi ilmu kedokteran bisa dibuktikan bahwasanya ngerokok itu tidak baik, ya. Maka jangan kita ini mencari pembenaran, mencari pendalilan dan pembenaran, mengatakan bahwasanya siapa mengatakan rokok itu bisa membunuhmu? Tidak ada. Ente lihat orang-orang yang merokok usianya panjang-panjang, ya. Memang kalau dilihat orang-orang tua itu banyak yang ngerokok, dari dia masa muda sampai dia tua ngerokok terus nggak mati-mati, ya. Tapi bukan faidahnya itu di situ. Bukan hukum istimbat hukum itu di sana tempatnya. Bahwasanya ada nggak orang yang ngerokok terus-terusan dia mati? Nggak ada. Tapi ente lihat kalau orang makan gorengan terus-terusan pasti mati kena jantung, serangan jantung. Memang benar. Ya, orang yang makan gorengan terus-terusan tiap hari dia makan gorengan pasti kena jantung koroner, pasti mati, cepat mati. Ya. Jadi kok rokok itu mungkin dia tidak membunuh secara langsung, tapi dia bisa merusak organ-organ yang lain, mungkin impoten, ya. Kemudian juga nggak baik untuk kesehatan yang lain. Perokok pasif itu lebih berbahaya daripada yang aktif. Dia merusak orang lain, ya. Dia merusak orang lain. Mungkin dia yang ngerokok kebal, ya. Dengan dalih mengatakan, ente lihat kemarin yang kena corona, rata-rata orang yang tidak merokok, karena tidak ada kekebalan tubuh katanya. Al-muhim perkara-perkara, memang rokok tidak ada nas dalam Al-Quran ataupun dalam hadis bahwasanya rokok itu haram, nggak ada, ya. Tapi alangkah indahnya dan alangkah baiknya, ya, bahwasanya dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan kita, menghancurkan keluarga kita, menyebabkan penyakit dan sebagainya, dihindari, ya, dihindari apapun bentuknya, ya. Ketika ada sesuatu yang dapat merusak jasad kita, dihindari. Bukan rokok aja. Mungkin orang penjual nasi goreng. Penjual nasi goreng mungkin dia ramah-ramah paru-parunya jebol juga. Atau tukang semprot. Tukang semprot kalau dia nggak pakai masker, jebol juga dadanya. Ya. Nah, ala kulli hal kita harus menyayangi jasad kita. Kita diberikan oleh Allah jasad yang baik, jasad yang sempurna, dijaga. Ini amanat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita rusak, untuk kita hancurkan. Kita masukkan benda-benda yang untuk merusak tubuh kita. Ya. Ketika Allah tidak mengharamkan tentang sesuatu, Allah terdiam darinya. Ini rahmatan lakum, Allah cinta, Allah sayang kepada kita, Allah memberikan ampunan kepada kita. Jangan kita mencari-cari. Ya, mencari-cari membahasnya dan sebagainya. Tapi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, semoga dari kajian malam hari ini bisa memberikan faedah pencerahan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita dari segala bentuk kejelekan, kemaksiatan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri. Kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.